Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Sobat semua untuk belajar bagaimana cara membuat SKP di website kinerja pns.cilacapcup.co.id. Oke, langsung saja buka browser yang ada di komputer teman-teman. Lalu ketikkan di URL-nya kinerja pns.cilacapcup.co.id. Nah, ini dia tampilan dari kinerja pns.cilacapcup.co.id. Nah, perlu teman-teman ketahui, ada keharusan yang wajib dilakukan sebelum sobat semua bisa mengisikan SKP, yaitu admin OPD wajib membuat master tugas jabatan di website ini. Untuk itu, untuk permulaan di video ini saya akan memberi contoh bagaimana cara admin OPD menginputkan master tugas jabatan di website ini. Langsung login. Nah, ini dia saya contohkan untuk login menggunakan admin OPD di BKPPD. Ada banyak menu yang tampil di sidebar-nya. Yang pertama ada master. Di sini nanti kita akan berkutat lebih dalam untuk terkait pembuatan master tugas jabatan. Namun sebelum itu saya akan mengasih tahu fungsi daripada menu yang lain. Yang kedua ada data pegawai. Di sini ada submenu biodata pegawai. Di biodata pegawai ini berisi nama-nama pegawai di OPD tersebut beserta pejabat dan atasan pejabat penilai di OPD tersebut. Ini dia listnya. Dan yang kedua submenunya ada susunan pegawai. Di susunan pegawai ini berisi struktur atau susunan pegawai yang ada di OPD tersebut, mulai dari kepala badan, sekretaris, dan seterusnya. Lalu ada jabatan kosong. Nah, apa sih jabatan kosong ini? Nah, jabatan kosong ini berfungsi di mana ada keadaan pejabat struktural itu tidak ada orangnya atau belum ada yang mengisi begitu. Nah, kenapa ada fitur ini? Nah, fitur ini berfungsi untuk dibuatkan SKP di posisi jabatan kosong tersebut. Mengapa wajib dibuatkan? Karena kalau tidak dibuatkan, bawahan dari jabatan kosong tersebut tidak bisa membuat SKP. Karena SKP bawahan itu menurun daripada SKP atasannya. Nah, untuk itulah di jabatan kosong tersebut wajib dibuatkan SKP walaupun belum ada orangnya. Seperti itu kurang lebih. Lalu yang menu yang ketiga ada verifikasi kinerja. Nah, di admin OPD sendiri punya hak akses untuk memverifikasi kinerja para pegawai yang ada di OPD tersebut, mulai dari kinerja tahunan, bulanan, sampai tugas tambahan. Namun kewajiban tetap berada di atasan yang seharusnya memverifikasi kinerja tahunan atau bulanan seperti sama. Kemudian ada realisasi kinerja juga sama. Admin OPD mempunyai hak akses untuk merealisasikan kinerja atau memverifikasi realisasi kinerja. Kita langsung saja menuju ke master tugas jabatan yang ini merupakan pokok bahasan kita. Oke, ini dia tampilan daripada master tugas jabatan. Karena sebelumnya sudah diisikan terlebih dahulu, maka kita akan mencontohkan membuat satu saja. Kita coba buat baru. Saya contohkan ini testing. Kita simpan.
Nah, ini dia salah satu contohnya terkait master tugas jabatan. Anggap saja sudah terisi semua master tugas jabatan di OPD tersebut. Selanjutnya yang wajib mengisi SKP adalah pejabat eselon 2. Ini dia merupakan tampilan dashboard daripada pejabat eselon 2, hampir sama seperti tampilan dari admin OPD. Ada data pegawai, kinerja, verifikasi kinerja, realisasi, penilaian, dan TPP. Nah, langsung menuju ke pokok bahasan. Sebelum pejabat eselon 2 itu membuat SKP, ada kewajiban yang harus terpenuhi, yaitu di biodata pegawai. Nah, di biodata pegawai ini, pejabat eselon 2 wajib mengisikan pejabat penilainya siapa dan atasan pejabat penilainya itu siapa. Jika sudah, baru bisa mengisikan atau membuat kinerja tahunan di menu ini. Nah, sebagai contoh, ini karena sudah terisi, saya akan membuat satu saja. Sebagai contoh, Bakti bisa buat baru. Ternyata tidak bisa karena SKP sudah pernah diinputkan sebelumnya, sudah diisikan, maka tidak bisa. Maka saya contohkan lewat tambah kinerja. Nah, ini sebagai contoh yang tadi saya buat. Ini testing master tugas jabatan. Saya memilih ini karena sebagai contoh saja. Kuantitasnya berapa, lalu satuan daripada kuantitas itu apa, lalu kualitasnya berapa persen, 100%, waktunya 12 bulan karena SKP ini dibuat di awal bulan Januari, maka 12 bulan waktunya. Lalu jika sudah, klik simpan. Nah, maka akan muncul kegiatan tugas jabatan yang baru saja kita inputkan. Namun belum diverifikasi karena kita baru saja membuatnya. Yang bisa memverifikasi ini adalah atasan daripada eselon 2. Oke, jika sudah menginputkan satu kegiatan tugas jabatan, maka lanjut ke kegiatan selanjutnya. Namun saya hanya mencontohkan satu karena sudah diisikan semuanya sebelumnya. Lanjut ke pejabat eselon 3. Sama seperti sebelumnya di pejabat eselon 2, hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah mengisi biodata pegawai, yaitu mengisikan pejabat penilainya siapa dan atasan pejabat penilainya siapa. Setelah itu diisikan, langsung lanjut ke pengisian kinerja tahunan. Nah, di sini saya contohkan lagi satu kegiatan tugas jabatan karena tadi udah coba buat baru tidak bisa karena sudah ada SKP sebelumnya sudah diisikan, maka kita tambah kinerja saja. Oke, tambah dari atasan. Tugasnya berapa, kuantitasnya atau outputnya, kualitas 100%, satuannya dokumen, 12 bulan untuk waktunya, lalu simpan. Nah, ini dia contoh daripada kinerja tahunan untuk pejabat eselon 3. Nah, ada sedikit penjelasan dari saya. Yang sebelumnya hampir sama di eselon 2, ada yang namanya menu verifikasi kinerja. Nah, ini berfungsi untuk memverifikasi atau menyetujui SKP bawahannya. Yang di sini yaitu merupakan kegiatan tugas jabatan daripada eselon 4.
yang akan diverifikasi oleh pejabat eselon 3. Nah, karena di sini sudah diverifikasi semua, maka sudah tercentang semuanya. Realisasi pun sama, untuk di pejabat eselon 2 ada juga, di admin OBD juga ada, hampir sama konsepnya. Oke, itu saja untuk kita lebih dalam di kinerja tahunan saja agar pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Langsung menuju ke eselon 4. Nah, ini dia tampilan dashboard dari SKP eselon 4. Sama seperti sebelumnya, diwajibkan untuk mengisi biodata pegawai terlebih dahulu sebelum masuk ke pengisian kinerja tahunan. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat baru menggunakan fitur tambah kinerja. Oke, kita buka saja. Yang 4 satuannya kegiatan seperti 100%, waktunya 12 bulan. Langsung kita simpan. Nah, ini dia sudah terinputkan. Nah, anggap saja kita sudah menginputkan banyak kegiatan tugas jabatan. Nah, langkah selanjutnya yaitu tinggal pembuatan SKP daripada bawahan pejabat eselon 4. Nah, sama seperti sebelumnya di eselon 3, eselon 4 pun dapat memverifikasi kinerja bawahannya atau stafnya di menu verifikasi kinerja ini. Dari mulai verifikasi kinerja tahunan, bulanan, dan tugas tambahan. Hampir sama seperti verifikasi kinerja, di realisasi pun seperti itu. Bisa mengontrol stafnya. Ya, seperti itu kurang lebih untuk pembahasan di eselon 4 ini. Lalu yang selanjutnya kita akan bikin SKP di staf atau bawahan daripada eselon 4. Nah, di sini sudah diisikan sebelumnya. Kalau buat baru tidak bisa, maka kita tambah kinerja. Jadi kalau misal sobat mulai dari 0, belum mengisikan apapun, bisa buat baru. Di sini pilihkan tahunnya, lalu jika udah klik OK. Nanti kalau misalnya belum dibuat SKP-nya, di sini ada klik simpan. Nah, maka akan langsung muncul penginputan SKP-nya. Karena ini sudah diisikan, kita tambah kinerja baru. Dari atasan, SKP bawahan itu merupakan turunan dari atasannya. Oke, saya contohkan di sini. Nah, sudah. Tinggal langkah selanjutnya mencetak kinerja tahunan. Di sini tadi sebelum saya menambahkan kinerja baru ada menu cetaknya ya, berubah jadi hapus. Kenapa berubah? Karena sebelumnya kita telah menambahkan kinerja baru dan kinerja baru belum diverifikasi atau disetujui oleh atasan. Oleh karena itu, mari kita menuju ke dashboard atasan. Ya, ini dia, langsung menuju ke menu verifikasi kinerja, lalu pilih kinerja tahunan. Pilih tahun periodenya dan isikan nama staf yang tadi mengajukan persetujuan kinerja. Klik search, maka akan muncul namanya. Lalu kita cari mana kinerja yang belum diverifikasi. Ciri-cirinya ada checkbox yang belum tercentang. Ada dua cara verifikasi. Yang pertama melalui menu aksi ini, kita klik terus pilih verifikasi.
Yang kedua, pilih verifikasi semua. Ini digunakan untuk mempercepat apabila mau memverifikasi semua kinerja sekaligus. Namun untuk sekarang saya contohkan verifikasi satuan terlebih dahulu. Lalu kita cek di SKP staff apakah sudah berubah atau belum. Kita reload terlebih dahulu. Ya, sudah berubah. Sekarang sudah tercentang. Jika sudah, maka menu cetak akan muncul. Oke, langsung kita coba cetak kinerja tahunan untuk staff. Cara ini berlaku juga untuk para pejabat lainnya ya. Pilih tanggal cetaknya. Dikarenakan ini kinerja tahunan, maka seharusnya dicetak di tanggal 1-5 di bulan Januari setiap tahunnya. Oke, maka dari itu saya pilih tanggal 5 di bulan Januari 2021. Lalu klik cetak. Maka file PDF akan terdownload otomatis. Ya, ini dia tampilan formulir kinerja tahunannya. Formulir asal kinerja, pegawai negeri sipil, nama pejabat penilainya siapa, kemudian yang dinilai siapa, dan berikut uraian kegiatan tugas jabatannya dari mulai awal sampai akhir, beserta angka kredit, kuantitas, dan kualitas, waktu, dan biayanya. Lalu di bagian bawah ada tempat tanda tangan pejabat penilai atau atasan langsung. Maka jika nanti sudah di print, atasan wajib tanda tangan di sini. Begitupun juga staf yang mempunyai SKP ini tersebut. Setelah semua pegawai membuat SKP, maka nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang kinerja bulanan. Oke, sekian, terima kasih sudah memperhatikan dengan seksama pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam